Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sebenarnya sama dengan video sebelumnya, yaitu tentang membuat soal penilaian online, soal ujian online dengan disertai token. Tapi di video kali ini saya khususkan untuk smartphone. Barangkali ada bapak ibu yang laptop atau PC-nya sedang tidak dipegang atau sedang diservis seperti itu, jadi tetap bisa membuat soal, yaitu dengan menggunakan smartphone-nya masing-masing. Oke, langsung saja saya ulangi dari awal. Nah, pertama buka Google dulu dan pastikan email yang sudah login di sini adalah email yang login di Google Classroom-nya. Oke, kalau sudah, ini tombolnya diklik, kemudian dicari, ada di bawah biasanya warna hijau gambar papan Classroom. Oke, nanti setelah masuk Google Classroom kita langsung membuat tugas kuis. Nah, seperti ini. Masuk ke kelas simulasi, tugas kelas, kemudian membuat tugas kuis. Oke, sini saya masukkan judulnya penilaian tengah akhir tahun, penilaian akhir tahun. Kemudian di bawahnya dikasih petunjuk ini opsional aja, tapi di sini saya contohkan penilaian akhir tahun, kemudian nama sekolah SMK Putih Kejwara Batu, kemudian tahun pelajaran 2019-2020. Oke, kalau sudah langsung masuk ke blank quiz. Saya klik blank quiznya. Langsung di sini kasih nama penilaian akhir tahun, saya singkat aja, matematika bagian 2. Saya tambahi bagian 2 biar beda dengan yang kemarin. Oke, saya kembali sebentar. Ini tadi judulnya saya tambahi. Nah, untuk pelajaran matematika saya tambah biar beda sama kemarin, saya tambah dikit bagian 2. Oke, lanjut ke tempat yang tadi. Nah, ini saya copy saja. Kemudian saya pastikan di atas ini biar nanti nama file Google Form-nya menjadi PAT matematika bagian 2. Oke. Di sini saya akan menyiapkan 3 section atau 3 bagian, yaitu yang pertama identitas siswa, kemudian yang kedua adalah kode ujian. Nah, yang ketiga baru soal. Oke, langsung saya masukkan isian yang pertama, nama peserta dulu. Nah, nama peserta ini menggunakan short answer, isian pendek, kemudian di sini wajib diisi, kemudian di sebelahnya wajib diisi atau required ini ada titik 3 ini, diklik kemudian tekan description. Nah, untuk digunakan sebagai penjelasan nanti bagaimana cara menulis nama siswa, biar tidak ada yang nulis pakai nama panggilan atau huruf kecil, kita samakan semua saja. Misalkan tuliskan nama lengkap menggunakan huruf kapital. Oke, sudah berarti nama sudah. Kemudian selanjutnya sekarang menulis kelas. Nah, untuk menambahkan
isian, ditekan yang ini seperti tadi, kemudian ditulis kelas. Nah, untuk kelas ini sebaiknya menggunakan multiple choice atau drop down. Nah, tapi kalau saya memilih drop down. Kenapa multiple choice atau drop down? Ini supaya nanti anak-anak tinggal milih saja nama kelasnya, biar nggak ada yang nama kelasnya itu nggak ada spasinya, ada yang kelas 10 ditulis 10, ada yang ditulis X. Nah, biar sama semua. Nah, kenapa pilih drop down? Biar nanti di tampilannya itu nggak terlalu banyak yang ditampilkan, tapi diklik dulu baru muncul pilihannya. Oke, langsung saja. Untuk di sini tidak harus kita menulis satu persatu. Kita bisa mengcopy dari misalkan ini dari Telegram atau dari WhatsApp atau dari tabel juga bisa. Oke, copy. Nanti ini sudah terenter sendiri sesuai dengan di chat yang tadi. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian saya tempel. Nah, ini maka sudah terpisah-pisah. Kelas 10.1, 10.2 dan seterusnya. Oke, yang terakhir dari pengisian kelas ini. Oh ya, jangan lupa decorate. Nah, yang terakhir adalah nomor peserta. Nomor peserta ini short answer, kemudian di sini milih bisa teks, bisa number, tapi saya milih number saja karena nanti saya pakai nomor kelasnya itu hanya nomor, tidak ada gabungan dengan angka. Oke, decorate. Ada juga nomor peserta itu yang ada gabungannya dengan angka, misalkan kayak nomor UNBK. Kalau SMP didahului dengan huruf P, SMA didahului dengan huruf A, SMK didahului dengan huruf K. Oke, sekarang saya rasa ini untuk identitasnya sudah selesai. Yang berikutnya adalah token atau kode ujian. Di sini saya kasih sesi yang baru. Tekan tombol yang seperti sama dengan ada di pojok kanan bawah ini. Nah, ini adalah section atau bagian dari kode ujian. Oke, sekarang saya tambahkan isian. Ini kode ujian atau token. Nah, untuk kode ujian atau token ini saya masukkan number. Ini saya ganti teks. Nah, pakai teks saja. Untuk apa? Menggunakan teks supaya nanti tokennya itu lebih variatif isinya, dan tentunya tingkat keamanannya juga lebih tinggi kalau isinya variatif. Oke, saya contohkan aja, misalkan saya buat tokennya 10 pangkat 12 atau saya tambahi depannya huruf T. Nah, ini sudah ada huruf, ada angka, terus ada karakter pangkat. Oke. Nah, ini custom error text ini diisi jika siswa memasukkan token yang salah, maka akan muncul kalimat misalkan ini, maaf, token atau kode ujian Anda salah, silahkan coba lagi. Oke, ini wajib diisi required. Oke, saya rasa itu saja untuk kode ujian. Selanjutnya saya buat section yang ketiga, baru nanti akan kita coba menampilkannya. Nah, ini soal PAT. Oke, saya masukkan soal yang pertama, membuat soal. Nah, nanti saya akan tunjukkan 5 cara menginputkan soal. Ini cara yang pertama dengan diketik biasa. Misalkan ini sudah saya siapkan soalnya. Nah, masih loading. Jarak kota A dan kota B adalah 80 km.
Jika jarak pada peta 4 cm, maka skala peta tersebut adalah, oke, saya ketik. Jarak kota A ke kota B adalah 80 km. Jika jarak pada peta adalah 4 cm, maka skala pada peta adalah 2/4. Oke. Nih, seperti ini. Kemudian option jawaban 1:500, 1:1 juta, dan seterusnya. Kuncinya D. Itu saya kasih bintang ini kuncinya. 1:500.000. Nah, untuk next tekan ini untuk menambahkan option berikutnya. Nah, kemudian 1:1 juta. Nah, tekan ini lagi pojok kanan bawah. Oke, 1:1.500.000. Berikutnya 1:2 juta. Dan yang option E 1:2.500.000. Oke, sudah A, B, C, D, E. Oke. Sekarang ini wajib diisi, kemudian di sini nih. Ini titik 3 ditekan, kemudian pilih shuffle option order ini. Ini digunakan supaya soalnya pilihan jawabannya nanti diacak. Nah, untuk pilihan jawaban ini sebenarnya kalau di matematika itu nggak boleh diacak. Tapi kalau di ujian online saya rasa nggak masalah. Nah, biar nanti antara siswa satu dan lainnya tidak saling kirim-kiriman jawaban. Kemudian dimasukkan kunci jawabannya. Caranya ini ada centang di pojok kiri bawah. Ini diklik. Nah, dimasukkan dulu poinnya. Nanti saya mau membuat 10 soal. Maka kalau poinnya saya kasih rata berarti 10. Nah, kemudian selanjutnya di jawaban yang D tadi di kuncinya ditekan. Nah, seperti ini. Setelah itu done. Oke, sudah selesai. Ini soal yang pertama. Sekarang membuat soal yang kedua, diklik tombol plus pada pojok ini. Nah, pojok kiri. Oke. Nah, untuk yang kedua ini caranya adalah dengan mengcopy soal yang sudah ada. Kalau yang nomor 1 tadi kan dengan cara mengetik manual. Nah, ini di copy, pilih, kemudian kembali ke sini. Oke, paste. Kemudian di jawabannya, nah ini di sini saya kasih contoh soal yang salah. Seharusnya untuk option jawaban ini tidak usah ditulis A, B, C, D, E, ini tidak usah ditulis seharusnya. Nah, kenapa kok tidak usah ditulis? Karena nanti kalau ditulis akan muncul, padahal kita kan jawabannya tadi diacak. Nah, pastinya A, B, C nya sudah mengikuti yang ada di Google Classroom. Oke, saya paste, lihat nanti hasilnya. Paste, oke, tempel. Nah, ini ABC nya keluar padahal nanti diacak. Oh iya, di sini saya contohkan, saya preview.
apa yang akan dilihat siswa nantinya. Saya preview tampilan siswa maksudnya. Ini saya hapus itu dulu, jadi lama seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang saya masukkan kuncinya. Kuncinya adalah A. Poin 10 kuncinya A. Done. Oke, sekarang jawaban A saya edit dulu, bintangnya saya hapus biar nggak kelihatan kalau itu jawabannya. Kemudian recurrent, terus shuffle over. Oke, di shuffle jawabannya. Nah, sekarang saya tampilkan dulu, saya preview apa nanti yang dilihat siswa. Oke, preview ada di atas. Ini kita geser sedikit ke bawah. Nah, ini di sini ada titik 3, di sebelahnya tombol kirim, sebelahnya logo Google Gmail kita. Nah, diklik, kemudian pilih yang atas ini, ada preview. Nah, saya coba masukkan, oh ini ada salah, nanti saya benerin. Nama saya misalkan. Oke, kelasnya saya pilih kelas 11 2 UPW saja, Semarang. Ini angka, tadi saya masukkan angka, coba saya tulis huruf, tidak bisa, ada tulisannya must be a number, seharusnya angka ini 2020 kelas 11 2 UPW, nomor ujiannya misalkan 011. Oke, next. Nah, ini tokennya tadi saya masih ingat, tapi sekarang saya coba token sembarang dulu, A, B, C, D, E. Maka hasilnya nanti kalau saya tekan tombol next, maaf, token atau kode ujian Anda salah, silakan coba lagi. Saya hapus, saya benerin, tapi huruf T nya kecil. Nah, jadi ini masih salah, 10 pada 12. Oke, saya tekan tombol next. Nah, masih tidak bisa. Sekarang saya masukkan sama persis dengan isian saya tadi, T nya huruf besar, next. Nah, bisa masuk ke bagian soal. Nah, lihat di sini, tadi urutannya 1:500, 1:1 juta. Ini sekarang acak. Nah, sekarang acak jawabannya, optionnya. Nah, di sini juga siswa akan bisa melihat soal ini poinnya berapa, soal berikutnya lagi poinnya berapa, seperti itu. Nah, ini juga acak, tapi tidak apa-apa. Khusus untuk ujian online. Oke, sekarang saya tutup dulu soalnya, saya lanjutkan untuk membuat soal berikutnya. Oke, dipastikan sini yang aktif edit adalah soal yang paling terakhir, baru kita tekan tombol plus di sini. Kalau tidak seperti itu, nanti soalnya yang tambahan soal akan muncul di bagian paling atas. Oke, saya tekan tombol plus, add question. Nah, untuk cara input soal yang ketiga ini, misalkan soal kita ada gambar atau apalagi matematika, ada rumus-rumus yang kita tidak bisa ketikkan langsung di sini, maka itu bisa kita screenshot lalu gambarnya yang dimasukkan. Saya tulis ini dulu perintahnya, pilihlah salah satu jawaban. Pilihlah, tidak usah salah satu, pilihlah jawaban yang benar dari soal di bawah ini. Oke, soalnya sekarang saya siapkan dari sini. Soal nomor 3. Nah, ini kan ada pangkat-pangkatnya. Ini kesulitan ngetik, maka kita screenshot saja. Ini saya siapkan screenshot untuk
Saya screenshot langsung kotak saja. Nanti kalau di HP-nya Bapak Ibu tidak ada fitur seperti ini, ya caranya di screenshot biasa kemudian nanti diedit. Nanti akan saya contohkan di soal nomor 4. Nah, ini kita paskan. Nah, sesuai kebutuhan saja, simpan. Oke, sudah saya screenshot. Sekarang kembali ke sini. Oh ya, sekalian saya copy jawabannya. Oke, bintangnya nggak usah, jawabannya E. Diingat-ingat aja. Oke, ini saya ulangi lagi. Di sebelahnya pertanyaan ini ada gambar, ada logonya gambar. Diklik. Nah, kemudian di sini pilih menu upload saja, jangan kamera. Kalau kamera nanti jadi selfie seperti ini. Nah, ini jadi kelihatan wajah saya. Oke, saya cancel aja, kembali ke upload. Nah, setelah itu ditekan tombol browse. Oke. Nah, kalau memang kita maunya foto, maka kita milih fotonya di sini, bukan yang di tempat tadi. Nah, sekarang karena sudah ada screenshotnya, milih di file ini, file, kemudian pilih screenshot yang tadi. Ini kita pilih, kemudian buka. Nah, kita tunggu saja masuk sendiri, tidak usah kita apa-apakan. Nah, ini sudah masuk, langsung masuk ke sini ya. Sekarang saya pastikan jawabannya. Jadi sudah saya copy ya, tempel. Oke, jawabannya tadi yang E, 27. Jangan lupa required, shuffle option order, masukkan poin, kemudian kunci E. Oke, done. Oke, sudah. Sekarang cara menginputkan soal yang keempat. Tekan tombol plus, kemudian saya masukkan perintahnya, pilih jawaban yang benar kayak tadi dari soal di bawah ini. Nah, yang soalnya di sini matrik. Nah, saya miringkan dulu HP-nya. Miringkan dulu. Nah, ini nggak muat. Saya masukkan semuanya biar kelihatan semua di screenshot. Nah, ini sampai E, mulai soal sampai E saya screenshot. Oke, balik lagi. Nah, sekarang saya edit di galeri. Nah, klik galeri, tangkap layar, kemudian ini. Nah, ini saya edit, jepit atau crop, saya perkecil. Nah, khusus untuk soal yang di screenshot sama jawabannya, maka jawabannya silakan dikasih A, B, C, D seperti ini. Nah, tidak seperti yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi kan petunjuk dari saya itu dihapus ini, tapi kalau untuk screenshot seperti ini tetap diikutkan saja. Nah, selanjutnya nanti di sini di optionnya tulis A, B. Nah, kita siapkan tempat menjawabnya, D dan E. Oke. Kemudian kembali ke tempat soalnya, diklik. Nah, sebelah kanannya dimasukkan kayak tadi. Nggak usah dimasukkan screenshot jawaban satu persatu, langsung saja di soal. Terus file, kemudian ini tadi hasilnya. Oke, masuk. Ya. Nah, sebenarnya option jawabannya ini
itu dimasukkan di sini satu persatu juga bisa. Ini ada tombolnya untuk gambar, untuk memasukkan gambar, tapi saya masukkan di atas saja, dan di sini tinggal dikasih ABC seperti itu aja. Oke, required shuffle option order, atau kalau seperti ini nggak usah di shuffle, nggak apa-apa. Nah, kemudian kuncinya ini D, poin 10, kuncinya D, done. Oke. Sekarang cara memasukkan soal yang terakhir. Caranya adalah dengan mengimpor soal. Nah, tombol impor soal, saya ulangi, tombol impor soal itu ada di bawah sini, sebelahnya tombol plus ini, yaitu kanannya yang ini. Ini gambar dokumen, ada panah ini, diklik. Oke. Kemudian di sini akan diarahkan ke Google Form yang pernah kita buat. Nah, di sini ada satu, saya pilih saja. Ini sudah ada soalnya, select. Oke. Kalau di situ kita pilih semua soalnya, maka tinggal ditekan tombol select all. Tapi kalau tidak, nah, saya tekan select all lagi biar kosong. Saya pilih soal-soal yang akan dipakai saja. 1, 2, 3, 4. Oh, ini saya salah milih ini. Saya back aja. Oke, saya ulangi lagi. Import. Nah, ini yang kemarin. PAT. Oke, yang ini saya ganti, select. Nah, ini saya pilih, tadi sudah 4 soal, tinggal 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal diimporkan saja. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Oke. Nah, ini munculnya di atas. Nah, ini nanti bisa tinggal kita geser saja ke bagian yang paling bawah, atau seperti ini cara menggesernya. Oke, tinggal digeser seperti ini. Ini kalau ada kesalahan seperti ini, jadi agak lama. Oke, kita geser ke bawah. Oke, yang penting sudah masuk ke section soal. Oke, ini lagi. Oh, ada 6, banyak berarti yang digeser. Nah, ini dengan adanya kesalahan gini saya jadi bisa memberikan contoh. Kalau salah seperti apa. Nomor peserta digeser terus ke bawah, masuk ke tempat soal. Oke, dilepas. Lagi, itu baru 2, masih ada 4 lagi. Diklik dulu, kemudian ditekan, tekannya dekatnya sini, dekatnya titik 6 ini. Nah, ini baru digeser ke bawah. Oke, lanjut, geser terus, geser sampai, nah, sudah sampai sini. Oke, 3 masih kurang. Kode kelas. Oke, token. Oke, sudah masuk ke soal. Lagi, ini soal berikutnya. Nah, geser lagi. Terlalu rendah gesernya. Oke,
Kode ujian masih nyampe kode. Oke, sudah nyampe soal. Nah, sekarang tinggal satu. Oke, geser lagi. Terus ini yang agak panjang itu di kelas karena tadi isiannya banyak. Nah, oke, sudah masuk ke sini. Nah, sekarang tinggal kita cek lagi. Di sini ada, ini seharusnya X pangkat 2. Saya benerin dikit. X pangkat 2. Oke, X pangkat 2. Ini kuncinya sudah. Ini juga, coba saya cek kuncinya. Ini juga sudah. Nah, semuanya sudah ada kuncinya. Terus ini kemarin sudah saya kasih nilai 10 semua. Nah, ini sudah 10 soal dan nilainya 10 semua, maka ini hasilnya 100. Oke, ini soalnya sudah 10, maka saya rasa sudah selesai di sini. Sekarang tinggal langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah memberi batasan bahwa siswa yang ngerjakan itu cuma dikasih 1 kali kesempatan. Jadi kalau sudah ngerjakan nggak boleh ngerjakan lagi. Nah, tekan tombol ini 3 ini, kemudian setting. Nah, di bagian general itu ditekan limit one response, ini dicentang. Oke, sudah. Sekarang ke menu berikutnya yang kanan, presentasi. Nah, di presentasi ini pilih untuk mengacak soal, maka dipilih ini shuffle question order. Kemudian di confirmation message ini diisikan pemberitahuan bahwa jawaban siswa sudah dikumpulkan. Nah, saya tulis jawaban Anda sudah terkumpul. Nilai sudah masuk database kami. Oke, terima kasih. Sudah cukup, tekan tombol save yang ada di kanan atas. Klik, oke, sudah selesai. Oh iya, tadi token ini pakai huruf kapital. Nah, dicek lagi jangan sampai salah ketik kayak saya seperti ini. Oke, biar nanti siswanya jelas mau ngerjakannya. Oke, saya rasa itu sudah untuk mengisi soalnya dan men-settingnya. Sekarang kembalinya tinggal kita tekan tombol back pada HP saja, tidak usah di save. Ini sudah tersimpan. Oke, sudah. Nah, kembali ke sini kita tentukan tenggat waktu. Misalkan di sini akan saya ujikan tanggal 13 jam 7 sampai jam 9. Nah, tenggat ini batas akhir, maka saya tulis jam 9-nya 09.00. Sudah, diklik di tempat yang lain. Sudah selesai. Nah, jika di sini ujiannya hanya di satu kelas, misalkan seperti ini, maka saya bisa membuat sekarang tapi ujiannya besok hari Senin jam 7, itu tekan tombol 3 di sini. Nah, tombol 3 di sebelahnya tugas ini, kemudian tekan jadwalkan. Nah, sama seperti tadi di setting tanggal 13 jam. Nah, ini mulainya 07.00. Ditekan tombol jadwalkan, tapi sementara tidak. Oke, batalkan. Nah, kenapa kok tidak? Ini saya mau memberi contoh. Biasanya penilaian akhir tahun itu kan satu soal untuk beberapa kelas. Misalkan ini, saya pilih. Nah,
Maka kalau sudah saya pilih jadwalkan tadi, hasilnya, nah, tombol jadwalkan tidak aktif. Maka kalau seperti ini saya simpan draft saja. Nah, dengan menyimpan draft nanti akan masuk di sini. Ya. Kemudian hari Senin jam 7 kita buka lagi, edit, kemudian ditekan tombol tugaskan. Seperti itu cara mengakalinya. Kalau satu soal ini digunakan untuk beberapa kelas. Oke, itu saja sementara ini saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain dapat manfaat yang sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.